bahas apa-apa lah. Oh, jadi John pengen ditanya gitu? Bebas. Kalau Nanti begitu aku saya tanya yang lagi lah, bertanya, Bang, kalau begitu, gantian. Nanti saya tanya loh, harus dijawab loh. Oh iya, kalau Bang John nanya pasti dijawab sama kita. Kita kan Oke. pintar-pintar, cerdas-cerdas, makanya Satu Islam. pertanyaan, gantian satu lagi gitu. Oke. Silakan, siapa ya Ya. dulu yang mau bertanya nih? Bang Kores, Bang Ayubi atau Bang Jul? Siapa Duluan aku bikin Bang? thumbnail dulu. Oh iya. Ramana Raja ini ya. Ramana, woi kemana aja woi? Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buronan Paulus nih. Sama Rahman aja, nanti saya tanya dia. Saya nyimak-nyimak saja dulu, Bang. Ya, tadi mau tanya sih. Oh iya, kalau saya bertanya. Assalamualaikum oke, Guru Nda Juma. Tapi gantian ditanya loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut. Ada Bang Zuma Kalau kah? di HR sehat Guru Nda. Alhamdulillah sehat. Kalau ada Kanda Juma, assalamualaikum, silakan Kanda Guru Juma. Nda. Waalaikumsalam Saya- warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran Bang Zuma, jangan-jangan yang palsu ini. Oh, kalau gitu open cam Guru Nda biar Ayubi yakin. Suaranya Percuma aku di mobil ini. Ini apa Gurunda ini enak si John ngajaknya bertanya menjawab, Gurunda bertanya nanti Kristanya menjawab. Itu enak tuh. Oke. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Yuk John, nanya apa John tadi John? Oh yang lain lah, Mas Bang Zuma terus ditanya, yang lain lah biar belajar. Jangan semua Bang Zuma, kapan kalian belajar? udah nanti Tanya John, ke nanti saya lu aja lah. ada pendampingnya. Lu nanti berdua sama Tanya. pendeta ada pendampingnya. Tanya ke John. saya aja Bang Kian Satang, Iya. suruh tanya saya Sama tapi jangan Rahman yang sulit. aja. Ini lebih trauma deh ini, lebih ke trauma ini. Bukan trauma. Bang Zuma sudah sering menjawab. Kalian kapan? Oke lah. Makin sering Gurunda menjawab, makin sering kita belajar. Tadi pertanyaan dia Gurunda, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka kawin, katanya suka menikah itu Gurunda. Iya. Pertanyaannya bagus. Sebagai nabi, pemimpin umat tentu memiliki strategi di dalam dakwah karena misi kedatangannya itu litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka yang perlu ditaklukkan pertama kali itu adalah Jazirah Arab. Jazirah Arab ini kemudian harus ditaklukkan, Jazirah Arab ini harus disatukan. Maka dari setiap kabilah sebisa mungkin ada keluarga inti dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satu hikmahnya itu untuk mempersatukan kabilah-kabilah Arab. Karena beliau adalah pemimpin umat. Maka untuk minimalisir kemudian pertentangan antar kubu, maka Rasulullah Muhammad SAW salah satu hikmahnya itu adalah menyatukan mereka dalam ikatan pertalian keluarga. Itu lain cerita yang terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya. Nikah memang karena sebagian dikatakan karena ada keadaan, ada kejadian tertentu yang sifatnya kalau kita baca di dalam Bible itu tidak rasional dilakukan oleh seorang nabi seperti Daud dan seterusnya. Jadi hikmah salah satu daripada pernikahan Rasulullah justru itu untuk membatasi istri sebagaimana banyaknya istri yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Seperti itu, Bang. Siapa nomornya, siapa yang pakai? Bisa nggak di mute itu ya? Ntar saya turunin dulu itu noise itu. Lanjut Gurunda. Iya. Udah. Jadi hikmahnya itu bagaimana Rasulullah kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menikahi banyak wanita, dan wanita yang dinikahi itu memang bukan seperti orang yang melakukan poligami saat ini. Kebanyakan mereka poligami karena latar belakang syahwat. Kalau Rasulullah memang karena ada unsur politiknya, unsur akidah dan seterusnya.
Seperti itu, Bang. Gantian nanya Gurunda. Iya, kalau gitu saya ganti nanya. Boleh ya? Boleh nggak ditanya? Boleh, tapi yang lain itu harus berfungsi juga, Bang. Gimana? Yang lain aja yang bertanya, jangan Bang Suma terus. Kenapa Yaudah. takut sama Gurunda? Bukan takut, boleh bertanya, John, tapi kan aku tanya John. yang lain. Emang- Ya tunggu boleh. Mbok, tunggu. Ayo silakan lanjut dulu Oh lah, Gurunda. Bang Suma lah, boleh. Oke, baik. Kalau para nabi kan nikah tuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus itu tidak nikah? Dia kan manusia. Silakan. Ya, Yesus tidak menikah karena tujuannya ke bumi ini bukan untuk menikah gitu, untuk menebus dosa manusia. Kalau dia menikah, akan beda ceritanya lagi, Bang. Itu. Kayak gitu aja jawaban saya, nggak usah diperpanjang. Begitu ya. Iya, Jadi tujuannya itu datang ke bumi untuk nebus dosa. ya benar. Berarti dia terlalu banyak nanggung dosa berarti. Ya memang itu tujuannya, Bang. Ya, berarti selayaknya di dalam Matius 13:50 berarti beliau Yesus ini nantinya akan di neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang ditanggungnya. Misalnya dosa orang mencuri, merampok, menipu, itu kan ditanggung sama Yesus tuh. Maka tempat kemudian untuk membersihkan dosa-dosa itu ya neraka. Berarti Yesus harus mempertanggungjawabkan kemudian dosa-dosa yang ada di pundaknya. Kan sejatinya yang mendapatkan balasan dari perbuatan dosa itu kan orang-orang Kristen. Tapi karena ditanggung oleh Yesus, maka Yesuslah yang kemudian harus ke neraka. Betul ya? Ya, menurut yang saya baca di dalam Petrus itu, dia turun ke dalam kerajaan maut ya. Itu menurut tafsiran dari para pendeta, para teolog. Nah, dia benar membebaskan orang-orang tawanan di dalam penjara itu. Ya sudah dibebaskan, terus itu dia bangkit dan hari ketiga dia naik ke surga. Sudah, nanti dia datang kembali kedua kali, Bang. Bukan itu maksud saya, dosa-dosa yang ada dipikulnya, dosanya umat Kristen yang dipikul. Iya, dipikulnya. Iya, dipikulnya. Ya itu dia. Berarti dia harus ke neraka. Iya, dia turun ke kerajaan maut. Bangkit pada hari ketiga. Iya, begitu, Bang. Itu di kerajaan maut. Yang kumaksud ini adalah apa yang Kerajaan dinyatakan. maut itu neraka, Bang. Kalau yang kemarin Yesus turun itu bukan ke neraka, beliau ke alam barza, alam kematian. Neraka itu nanti setelah kebangkitan yang kedua kali manusia itu baru ada yang dikatakan neraka. Kalau sekarang belum. Ya, banyak tafsiran, Bang. Boleh bertafsir, terserah lah. Tapi ya kalau menurut saya ke kerajaan maut itu seperti di Bible itu katakan. Iya, Itu kalau mengalahkan iblis, karena iblis dulu kan berkuasa atas kerajaan maut. Makanya dia kalahkan di situ, Bang. efeknya kemudian untuk Kristen setelahnya apa, Bang? Ya, efeknya ketika kita berdosa, misalnya yang udah percaya Yesus. Nah, ketika dia sadar dan bertobat, dia Iya. pengampunannya melalui Yesus. Jadi tanpa Yesus dia tidak bisa menerima pengampunan gitu, karena Yesuslah penebus bagi dosa manusia, kayak gitu, Bang. Penebus. Ya itu dia makanya. Di dalam Matius 5 nomor 19 kan jelas. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Yesus dengan mati di atas tiang salib, dia kemudian membatalkan semua hukum Taurat, lalu mengajarkan ke Kristen untuk tidak lagi melakukan hukum Taurat karena sudah dibatalkan oleh dia dengan tercurahkan darahnya di atas tiang salib. Artinya sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling hina. Paling hina. Kalau dalam bahasa Yunani itu kan alekistos, artinya tempat yang paling rendah.
yang paling nista di langit atau di hari kemudian, artinya neraka. Nah, Yesus menghilangkan semuanya. Dengan beliau mati, maka dia menghilangkan semua hukum Taurat. Lalu mengajarkan ke Kristen. Makanya Kristen hari ini tidak melakukan Taurat lagi. Apa akibatnya? Ya, akan dilemparkan ke neraka. Berarti Yesus berdasarkan dosa-dosa yang ditanggungnya, dia harus menempati tempat terendah. Gitu, Bang. Oke Bang, boleh dari Abang boleh kayak gitu ya, silakan. Saya bertanya lagi Bang, gantian. Boleh, silakan. Ya, karena kan dalam kalimat syahadat itu tiada Tuhan dan tidak Nabi Rasul selain Nabi Muhammad ya. Itu Iya. ya kira-kira. Iya. Kan Isa ini kan terkemuka dan di dunia akhirat. Kenapa tidak memasukkan Isa di dalam syahadat itu? Karena dia terkemuka di dunia akhirat. Dia hakim pada akhir zaman. Iya, baik. Ya, silakan Bang. Iya. Nabi Isa itu tidak dimasukkan di dalam syahadat umat Islam. Kenapa? Karena dengan beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis beriman kepada para nabi. Beriman kepada Isa, beriman kepada Daud, Salomo, Yakub, Musa, Ibrahim. Dengan demikian, maka syahadat kepada baginda, persaksian bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, sama dengan mengakui dan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Buktinya, ketika kemudian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum, maka umat Islam mempersaksikan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, sedangkan kedatangan beliau hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Isa itu hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau bersaksi pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Isa utusan Allah, berarti belum mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sama dengan mengakui Isa, mengakui Daud, mengakui Musa, mengakui Abraham alaihissalam. Seperti itu inti persaksian umat Islam itu, Bang. Oke. Sedikit Sangga. Misalnya gini Bang, kan sebelum ada Muhammad, Iya. Islam itu di mana? Kalau memang Islam itu belum ada, syahadatnya apa? Seperti itu Iya. Bang, silakan. Jadi Islam itu sebenarnya kalau Anda membaca di dalam Yeremia 29 data nomor 11, Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menerangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwa seluruh keturunan daripada Adam alaihissalam itu telah Islam mereka itu sebelumnya. Mereka sudah mempersaksikan kemudian kaidah yang akan Tuhan rancang untuk manusia. Dalam hal ini Nabi Adam beserta dengan keluarganya, keturunannya. Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dicipta oleh Allah, maka seluruh keturunannya itu wajib hukumnya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pengakuan tiada Tuhan selain Allah inilah yang kemudian dijadikan sebagai sandaran tolak ukur orang itu sudah Islam. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dengan demikian orang ini sudah menegakkan Islam. Karena yang dikatakan Islam itu adalah rancangan Allah dengan Allah memberikan hukum-hukum. Misalnya orang itu disebut Islam pada masa Adam, ketika kemudian Adam mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, dan ketika Adam tunduk kepada aturan Tuhannya, maka Adam disebut Muslim. Nabi Abraham atau Ibrahim, ketika dia mengakui Allah,
sebagai Tuhannya dan menyadari dirinya sebagai utusan Allah, maka Adam kemudian disebut Islam. Kenapa? Karena dia berserah, tunduk kepada aturan Tuhan. Pada saat kondisi ini, Adam disebut Muslim. Yesus datang kepada Bani Israel. Ketika kemudian Yesus mengakui dia utusan daripada Allah, maka Yesus Islam. Ketika dia tunduk kepada aturan-aturan Allah, maka Yesus Muslim. Ini dikatakan dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom. Shalom dalam bahasa Arabnya itu adalah salam atau Islam, aslaman, damai sejahtera. Jadi Allah sudah merancang damai sejahtera manusia itu, Allah sudah rancang. Artinya Islam itu sudah dirancang oleh Allah. Sama seperti ketika Yesus juga menarasikan kemudian di Yohanes 14 nomor 27, Yesus yang tadinya menerima Islam juga menyampaikan kepada pengikutnya, Islam kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini Islam ini, shalom. Dalam bahasa Yunaninya sangat jelas kita tahu airede atau salam dalam bahasa Ibrani. Jadi final kita, Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh para nabinya. Dan yang tunduk kepada kaidah aturan Tuhan itulah yang disebut Muslim. Bukan disebut Kristen, tapi Muslim. Seperti itu Bang. Ada lagi? Oke, nggak apa-apa, itu pendapat Bang Suma ya, saya hargai. Iya. Oke, silakan Pak. Lagi nanti saya jawab. Oke, saya bertanya lagi. Yesus datang sebagai manusia. Ya. Kalau Anda mengatakan dia datang menebus dosa, boleh tidak saya minta dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan menginginkan menebus dosa dengan mengorbankan manusia? Silakan. Oke. Ya, salah satu contohnya ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, menurut teman-teman Muslim adalah Ismail. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu pendapat teman-teman. Nah, itu salah satu permintaan Tuhan yang mengorbankan manusia. Itu kan udah jelas ya, Tuhan meminta korban manusia. Jadi istilah dia akan mati atau tidak, jadi disembelih atau tidak, itu kan urusan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sembelih, ya sembelih. Apa masalahnya? Kan Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang juga. Jadi nggak ada masalah untuk mempersembahkan manusia. Selagi itu adalah perintah Tuhan dan Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang juga, ya nggak masalah bagi saya. Seperti itu Bang. Iya. Jadi ketika saudara membawa narasi Abraham, Ismail, itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Karena terjadinya kemudian Tuhan dalam hal ini pencipta langit dan bumi meminta anak tunggal daripada Abraham, itu bukan dalam hal penebusan dosa. Tidak. Nggak ada hubungannya sama sekali. Al-Quran mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar hanya ujian, bukan penebusan, tapi ujian. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian 22 nomor 1, ini hanya ujian bagi Abraham alaihissalam. Tidak ada hubungannya Bang. Justru kalau kita melihat Nabi Ibrahim diminta mempersembahkan manusia. Begitu Abraham atau Ibrahim ingin mempersembahkan manusia, Allah ganti dengan hewan. Kebalik dengan ajaran Kristen. Rentetan perintah yang datang kepada Bani Ishak, kemudian perintahnya kurban hewan, domba, kambing, lembu, sapi. Kok tiba-tiba berubah menjadi korban manusia? Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Yesus datang sebagai manusia untuk nebus dosa manusia? Di mana ada perintah dari Tuhannya Bani Israel menebus dosa dengan membunuh manusia itu? Karena kalau tidak ada, itu kenanya kepada ajaran paganisme, ajaran persembahan darah manusia kepada dewa Molok. Karena hanya dewa Molok lah yang kemudian diberikan oleh orang-orang terdahulu darah dan daging manusia. Itu bukan kemudian hewan. Kalau Molok itu di dalam Imamat 18:21
jangan kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Nah, yang ada, kalau manusia diserahkan, berarti itu dewa Molok. Nah, sedangkan Kristen menyerahkan manusia, yaitu Yesus. Maka muncul pertanyaan, yang kami tahu Tuhan marah kalau ada persembahan darah manusia. Nah, saya minta dalil. Mana dalilnya penebusan dosa itu dengan menggunakan darah manusia? Silakan, Bang. Jadi Yesus atau Isa, Yesus atau Mesias itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53, Bang. Artinya dia akan datang untuk menebus manusia sebagai korban penebus salah. Itu sudah tercatat di dalam Yesaya 53 kalau Bang baca. Nah, Yesus kita manusia ini enggak menyerahkan Yesus sebagai penebus dosa, tapi Yesus sendiri yang datang diutus Bapa untuk menjadi korban penebus dosa bagi manusia. Bukan kita, tapi dia yang datang, gitu ya, Bang. Jadi Abang harus klarifikasi tadi. Jadi bukan kita yang minta, tapi Allah sendiri yang berinisiatif datang mengutus anaknya atau firman itu jadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Kalau korban-korban hewan itu tidak sempurna, hanya sebagai gambaran sampai datang yang sempurna itu, yaitu Mesias, sang juru selamat itu yang akan menebus dosa manusia. Hanya darah manusia aja yang layak, yang bisa menebus dosa manusia, karena yang berdosa itu adalah manusia, bukan hewan. Makanya manusia Yesus itulah yang harus mati di kayu salib menebus dosa manusia, Bang. Seperti itu, Bang. Silakan. Iya, jadi gini, Bung. Sekali lagi saya katakan bahwasanya tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi mempersembahkan manusia untuk tebus dosa. Yesaya 53 itu sama sekali kagak. Kita salah kemudian ketika kitabnya orang kita pahami dengan konsep doktrin dogma agama kita. Itu keliru. Nah, kemudian sama seperti umat Islam memahami Yesus itu sebagai utusan Tuhan saja, itu keliru jika bukan Yesus sendiri yang mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, umat Islam tidak salah ketika mengatakan Yesus utusan Tuhan, karena memang Yesus mengatakan itu. Yang salah ketika umat Islam mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Nah, inilah yang terjadi dengan saudara. Anda mengambil kitab Yesaya 53 untuk mengatakan itu doktrin, itu nubuatan. Tapi yang punya kitab tidak mengimani itu. Yang empunya kitab justru ketika ingin membunuh Yesus, mereka melakukan kebohongan. Coba Anda lihat kemudian di dalam Yohanes 11, bagaimana kemudian cerita ini sangat jelas sekali. Pembunuhan terhadap Yesus itu bukan karena dosa yang ingin ditebus, bukan, tetapi karena faktor politik. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala mahkamah-mahkamah agama tidak menginginkan kemudian Yerusalem diambil alih oleh Romawi, oleh kekaisaran Romawi. Maka daripada Israel atau Yerusalem itu diambil sama kekaisaran Romawi, maka lebih baik satu orang kita bunuh, yaitu Yesus. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Jadi imam-imam kepala dan mahkamah agama di dalam Matius 26 nomor 59 melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu dibunuh, disalibkan. Nah, kalau ada nubuatan dari Yesaya 53, untuk apa kemudian imam-imam kepala ahli Taurat yang paham tentang Yesaya melakukan kesaksian-kesaksian bodong, kesaksian palsu? Untuk apa? Justru karena tidak ada nubuatan itu di kitabnya orang Yahudi yang mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, maka mereka kemudian melakukan kebohongan. Itulah yang perlu saudara pahami. Makanya saudara berat kalau mengatakan Yesaya 53 nubuatan. Mana ada nubuatan penebus dosa di situ? Nggak ada.
Dan kalau ada, bukan Anda yang akan mengatakan itu, tetapi orang imam-imam kepala lah yang akan mengatakan, ini kok ada nubuatan untuk Yesus, maka mari kita bunuh. Tidak ada. Justru imam besar pada tahun itu yang seangkatan dengan Yesus melakukan nubuat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih baik, lebih berguna bagi kita jika satu orang mati untuk bangsa kita. Jadi satu orang mati untuk bangsa Yahudi, bukan bangsa Anda, bukan bangsa Indonesia, bukan suku Batak dan seterusnya. Ini jelas. Kamu tidak tahu apa-apa, kata Imam Kayafas. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa Yahudi daripada seluruh bangsa Yahudi ini binasa. Maka dikatakan hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 51. Jadi nubuat tentang kematian Yesus itu bukan tembus dosa, tetapi menebus daripada keinginan Romawi menguasai Bani Israel atau tanah Yerusalem. Maka lebih baik Yesus dipersembahkan seorang daripada seluruh orang Israel itu dibinasakan oleh Romawi. Jadi ini unsur politik, Bang, bukan karena dosa waris. Silakan. Ini Andi Yoko, saya sapa dulu. Selamat sore. Dari Kristen apa Muslim? Assalamualaikum. Andre. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, stay dulu ya. Saya sama John dulu. Silakan Bang John dijawab. Ya. Ada yang setuju, ada yang sepaham dengan para rasul. Ada juga contohnya si Natanael baca itu salah satu bagian dalam para orang Farisi yang percaya Yesus. Ya, jadi abang nggak bisa menyamaratakan semua Yahudi itu tidak percaya Yesus Mesias. Ada Yahudi yang percaya Yesus Mesias. Suaranya tenggelam Bang John. Suaranya diperbaiki dulu. Sorry. Oke. Gini sudah Bang. Ya, udah bagus. Ya aman. Oke. Ada yang bilang Yahudi itu kan banyak Bang, bukan hanya Yahudi yang tidak percaya Yesus, ada yang percaya Yesus. Contohnya murid-murid Yesus kan juga Yahudi. Jadi ya kalau abang bilang Yahudi yang mana? Gitu. Jadi ya jangan semua disamaratakan. Gitu ya. Jadi kalau abang bilang Mesias itu hanya untuk orang Yahudi, di nubuatan di dalam kitab Zakaria menunjukkan bahwa Mesias itu datang buat semua bangsa. Ya kalau bang baca di Zakaria, di Zefanya ada itu. Mesias datang untuk semua bangsa. Semua bangsa datang kepada bangsa Israel, kepada Yehuda untuk mencari kebenaran. Semua bangsa datang kepada Yehuda. Jadi keselamatan itu hanya datang dari orang Yehuda. Jadi kalau abang bilang Mesias itu hanya untuk orang Yahudi, abang kurang baca ya Alkitab. Saja bang. Oke, atau saya bertanya lagi bang, atau mau Boleh. sanggah? Boleh, silakan. Oke. Apa dia bang? Kan tadi Isa kan terkemuka di dunia dan akhirat. Artinya apakah Nabi Muhammad itu terkemuka di dunia dan akhirat? Ada tercatat nggak di Al-Quran dia terkemuka di dunia dan akhirat? Oke, baik. Jadi kalau dikatakan di Al-Quran tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu poinnya di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah memberikan kemudian piagam atau legalitas yang kemudian tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Apa kata Allah? Wa yuzakkihim. Kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan manusia.
Kalau sudah dikatakan dia sebagai yang mensucikan manusia, lalu mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, maka ini sudah sangat jelas bahwa beliau jauh tugasnya lebih di atas daripada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada data di dalam Bible Anda jadikan kitabnya Yahudi digabung dengan kitabnya Kristen menjadi satu untuk menerangkan siapa nabi yang mensucikan manusia. Itu tidak akan Anda temukan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan legitimasi kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan umat manusia, mensucikan mereka. Kalau mensucikan berarti beliau kemudian memiliki kewenangan yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Itu jelas itu. Rasulullah mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu Rasulullah. Nah, kalau dia hanya dibatas terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, mau ngapain? Terkemuka di situ kan artinya terkenal. Di dunia dia terkenal. Di situ kan artinya terkenal. Di akhirat dia terkenal. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu terkenal? Kenapa beliau terkenal? Kenapa beliau terkenal? Karena di dunia satu-satunya nabi utusan Tuhan yang dituhankan oleh manusia. Itu makanya dia terkenal. Kenapa terkenal di akhirat? Karena satu-satunya nabi yang akan diadili di hadapan seluruh umat manusia. Makanya dia terkenal. Jadi terkemuka artinya itu terkenal dia. Nah, satu-satunya nabi yang diutus ke dunia, yang disembah, dituhankan selain daripada yang mengutusnya. Makanya Al-Quran menarasikan wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, engkau kayak mengajarkan orang-orang ini untuk menyembah dirimu, menuhankan dirimu selain daripada Allah. Itu makanya dia terkemuka. Nah, di akhirat kelak beliau juga yang akan disidang oleh Allah. Apakah kamu yang mengajarkan kemudian mereka untuk menuhankan dirimu? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pernah aku mengatakan apa yang bukan hakku aku katakan. Yang aku katakan adalah apa yang kamu perintahkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Enggak pernah saya ajarkan. Ya, di situ Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang nanti akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Jadi Yesus itu terkemuka karena itu. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Lalu dia dikatakan dalam pernyataan beliau jelas sekali bahwa tidak ada seorang nabi yang kelak bisa memberikan syafaat kecuali daripada beliau. Satu-satunya nabi yang kelak masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan umatnya hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Tidak berdaya. Yesus mengatakan di dalam Matius, apa yang dikatakan? Barang siapa yang di kananku dan siapa yang di kiriku, aku tidak berhak. Aku tidak berhak. Siapa yang di kiriku, siapa yang di kananku nanti di surga. Yang berhak adalah Allah yang telah menentukan siapa yang disiapkan untuk surga itu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada umatnya masuk ke neraka, beliau kemudian berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya yang sudah ada di neraka agar diangkat untuk dimasukkan ke dalam surga. Anda bisa baca di kitab Bukhari di hadits nomor 6886. Silakan Anda baca di situ. Tidak ada satupun nabi termasuk Yesus, nggak bisa dia, nggak bisa menyelamatkan umatnya. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah menyelamatkan umatnya. Jadi seluruh umat Islam itu akan diselamatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda baca di Bukhari 6886. Lengkap di situ ceritanya dan itu adalah hadis yang sahih. Demikian. Baik, ini ada Meme Bos juga. Silakan Meme Bos, kalau mau ikut menjawab silakan masuk aja.
Meme bos. Meme. Yo, siapa yang jadi lawan debat Bang Juma ini? Bang John sekarang sama ente. Oh, sekarang sama saya. Ini topik Silakan pembahasan Bang tentang Suma, siapa Bang yang menyelamatkan manusia ya. Iya. Iya, oke, terima kasih. Saya akan tanggap sedikit, nanti sebentar akan ditambahkan oleh Bang John ya. Ya, paparan Bang Juma ini sebenarnya sangat bagus sekali dan juga memang sangat spesifik. Artinya khusus di dalam ajaran Islam bahwasan beliau ini mengklaim bahwasan memang keselamatan itu memang hanya ada di dalam diri Muhammad, dan memang Yesus ataupun yang disebut umat Islam sebagai Isa itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan manusia. Nah, mungkin saya akan sedikit tanggapi mengenai hal ini. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bahwasan ketika seseorang datang di dunia untuk menyelamatkan manusia, dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia itu harus memberikan sebuah teladan kepada manusia. Keberadaannya saat ini itu sangat penting. Contoh ini, saya membual ataupun berkata-kata kepada orang-orang bahwasan berkaitan tentang, aduh bentar ada yang bising, bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, saya memberikan salah satu analogi kepada teman-teman yang ada di bawah ya, khususnya netizen ya. Ketika ada seseorang yang mengakui bahwasan dia adalah seorang nabi utusan Tuhan yang goib, yang tidak dikenali oleh manusia, yang tidak bisa dilihat oleh manusia secara kasat mata, beliau memaparkan berkaitan tentang keselamatan kepada manusia tersebut, tentang akhirat. Tetapi beliau sendiri itu tidak bisa memberikan sebuah teladan bahwasan contoh begini, ketika manusia mati dia akan bangkit dan rohnya akan kemana, itu beliau tidak memberikan sebuah teladan yang tepat kepada orang-orang. Tetapi Yesus itu sudah sangat, akurasinya sangat tinggi, dan Yesus itu konkret. Konkretnya begini, ketika dia menyampaikan di dalam Yohanes 11:25 bahwasan jikalau kamu percaya terhadapku, tubuhmu memang mati, tetapi kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, setelah beliau menjamin sebuah keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya, beliau memberikan sebuah contoh ataupun teladan untuk meyakinkan bahwasan beliau ini tidak berbual kosong. Apa yang beliau tunjukkan kepada mereka, salah satunya itu untuk meyakinkan manusia yang punya akal ini dengan membuktikan bahwasan ketika dia mati, disalib, bangkit pada hari ketiga, dia terangkat ke surga, ke atas ke langit. Jadi ketika dia diangkat ke atas langit itu disaksikan oleh banyak orang. Artinya keberadaan Yesus sekarang ini ketika dia menjamin kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya itu, dia memberikan sebuah contoh ataupun teladan itu disaksikan oleh banyak orang bahwasan ketika kita nanti mengikuti perintahnya ataupun ajarannya, ketika kita mati, pada saat kebangkitan nanti kita sama seperti Yesus. Boleh saja kita mati sama seperti dia, tetapi kita bangkit dan kita akan terangkat ke atas surga, sama seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Tetapi jika ada nabi yang menjamin tentang keselamatan kepada seluruh umat manusia, tetapi tidak bisa memberikan sebuah teladan ataupun contoh yang dilihat oleh secara kasat mata, saya tidak meyakini nabi seperti itu. Tetapi mutlak di sini hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia, dan dia memberikan sebuah contoh yang sangat real, yang akurasinya sangat tinggi, yang bisa disaksikan oleh banyak orang dengan secara kasat mata. Inilah contoh-contoh yang harus kita terima ketika ajaran itu terkorelasi dengan akal dan logika manusia berpikir. Bagaimana mungkin saya yang punya akal ini mau menerima seseorang datang hanya berjanji-janji kepada saya bahwasan engkau akan selamat, engkau akan masuk surga, tetapi pada kenyataan orang tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di mana. Baik, mungkin jangan panjang-panjang dulu bawasan jangan panjang dulu, biar Bang John menambahkan baru ke Bang Juma. Bang John silakan. Sedikit lagi, paling setengah menit. Izin ya. Ya. Jadi jaminan keselamatan itu hanyalah pertama harus realitas, tetapi yang paling utama di sini harus konkret. Konkret itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima. Itu adalah sebuah jaminan keselamatan yang sesuai terkorelasi dengan akal dan logika manusia berpikir. Tetapi jika memang jaminan keselamatan itu tidak konkret, maka saya katakan
semua orang bisa memberikan semua janji keselamatan kepada orang. Saya juga bisa. Saya akan mengajak teman-teman Baik. untuk mengikuti ajaran saya. Kelak nanti kalian akan masuk surga. Tetapi saya tidak bisa memberikan sebuah jaminan yang konkret. Tetapi Oke, Yesus mungkin langsung adalah Tuhan aja yang Guru memberikan jaminan Najuma konkret. untuk ditanggapi penjelasan dari si bawasan ini. Iya, baik. Sangat naif ya kalau keselamatan itu harus diludahi dulu, ditonjok, disalib, kemudian ditombak, habis itu mati, setelah mati bangkit pada hari ketiga baru ke surga. Itu wah, ceritanya naif sekali. Kalau di Islam tidak. Umat Islam itu sangat sederhana masuk surganya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yursaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam jalan Allah, jangan sekali-kali kamu mengira orang yang gugur di dalam Islam bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Jangan sekali-kali wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi tidak perlu mati, tidak perlu dalam arti kata ditombak, digantung di atas tiang salib baru bisa menjadi contoh. Umat Islam, Allah katakan jangan kau pikir mereka itu mati. Tidak, mereka hidup di sisiku dan mereka mendapatkan rezeki. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira umat Islam itu mati, enggak. Mereka yang kemudian menjalankan perintah Allah, mereka tidak mati, mereka hidup. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan-kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ngapain harus mati, ditombak, disalib, diludahin, ditonjok kayak begitu? Ngapain? Itu penyiksaan dan penganiayaan yang kurang ajar menurut saya. Jadi kalau di Islam itu sederhana. Beriman kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan soleh. Kata Allah, jangan kau kira mereka mati. Jadi kalau misalnya di sini ada Dinda Julius beriman kepada Allah, kemudian beliau melaksanakan perintah Allah, beramal saleh, berjuang mereka di barisan terdepan di dalam menegakkan syariat Islam, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau mati, beliau wafat, beliau meninggal. Kata Allah, jangan kau pikir Julius itu mati. Julius itu hidup dan beliau kemudian mendapatkan rezeki di sisiku. Al-Quranul Karim yang menjelaskan itu. Jadi jangan sekali-kali mengatakan belum mati. Sedangkan kalau Yesus di dalam Markus 10 nomor 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di kiriku, aku tidak berhak. Bahasa Yunaninya itu apa? Tidak berhak dia untuk memberikan, didomi. Aku tidak berhak untuk memberikan siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku di surga. Aku nggak berhak. Kan kasihan. Sedangkan Rasulullah apa yang dikatakan? Jamin aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Subhanallah. Apa itu? Pelihara kemudian kelamin, perkataan, amanah, sholat, puasa. Pelihara itu, maka aku jamin engkau surga. Nah, mana jaminan? Barang siapa yang menyembah aku jamin surga. Barang siapa menjadi Kristen, aku jamin surga. Tak akan pernah Anda temukan itu. Sampai bulu alis menjadi warna putih, Anda tidak akan temukan itu. Tapi kalau di Islam, jamin aku 6 perkara. Belum lagi di Al-Quran surah Al-Mu'minun. Umat Islam diberikan warisan. Apa warisan umat Islam itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun?
jaminannya, warisannya adalah surga Firdaus. Mana jaminan Kristen surga? Yang ditemukan di Kristen adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat menggunakan nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka orang-orang ini? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana tempatnya perginya pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan diambil alih. Oke, terima kasih atas paparan Bang Juma, ini sangat bagus. Beliau ini memang salah satu pendebat senior dari Muslim ya. Beliau ini juga memang andalan dari Muslim, tetapi sayang sekali sore hari ini beliau harus kembali untuk berhadapan dengan meme bos debater, yaitu membahas tentang keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Baik, saya akan memaparkan sebuah jaminan keselamatan di dalam Kristen, yaitu khususnya itu jaminan-jaminan keselamatan yang diucapkan Yesus secara langsung ya. Dialog kita pada sore hari ini mengingatkan saya ketika Yesus itu berdakwah kepada murid-muridnya untuk memberitakan apa yang dikatakan dia kepada mereka, kepada seluruh manusia, yaitu tentang keselamatan. Jadi saya mengutip sebuah ayat yang terkonfirmasi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini sebuah jaminan dari Yesus, ini sangat luar biasa ya. Tetapi teman-teman di bawah jangan lupa koin. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jangan tertawa Bang Juma. Oke, saya lanjutkan ya. Aduh, si Borokokok. Kalau lagi debat jangan ngemis koin dulu, Borokokok. Oke, Bercanda. Lanjut. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini memang ada peluang untuk saya memberitakan Injil tentang keselamatan kepada teman-teman yang ada di bawah, yaitu mungkin saya mengutip sebuah perkataan Yesus yang terkonfirmasi di dalam Yohanes 14:6. Saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya di sini Yesus sudah menutup pintu surga bagi orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya. Artinya Yesus tidak memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk dijadikan sebagai pintu iman ataupun dijadikan sebagai jalan kebenaran menuju Bapa itu. Sangat jelas saya bacakan tadi ya. Di sini final Yesus mempertegas bahwasan tidak ada yang datang kepada Bapa. Kepada Bapa itu siapa? Sang Pencipta. Jikalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada lagi jalan keselamatan itu akan tertuju di tanah Arab. Artinya final, hanya kepada Yesuslah keselamatan itu akan diperoleh oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Lalu saya mungkin mengutip lagi ayat-ayat yang lain berkaitan tentang keselamatan ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasan seseorang itu memberikan jaminan keselamatan itu, dia harus memberikan bukti konkret. Kalau orang tersebut tidak memberikan sebuah bukti yang sangat konkret, apakah kita manusia yang punya akal ini mau menerima ketika orang tersebut wartakan tentang keselamatan kepada kita? Jikalau hal sedemikian rupa kita yakini bahwasan itu juga benar, maka saya juga bisa menjadi seorang nabi. Hari ini juga akan saya buat kitab, saya akan wartakan tentang keselamatan kepada seluruh umat manusia, bahwasan saya adalah nabi utusan Tuhan. Ini kitab saya, Tuhan saya namanya bla 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 bla. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, saya tidak bisa memberikan keselamatan, bukti konkret yang akan saya tunjukkan kepada mereka. Tetapi tidak, manusia satu-satunya di muka bumi, yaitu Tuhan telah menjadi manusia, yaitu disebut dengan Yesus. Hanya dialah yang bisa memberikan sebuah bukti-bukti konkret yang sangat luar biasa. Musa ketika dia berdakwah kepada Bani Israel, Yesaya, Yeskiel, Daud, Salomo, Ayub, mereka tidak bisa memberikan bukti konkret kepada mereka berkaitan tentang kebangkitan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Tuhan menjadi manusia yang disebut dengan Yesus, dia bisa memberikan sebuah bukti konkret yang sangat luar biasa dan disaksikan oleh banyak orang secara kasat mata.
Nah, jaminan-jaminan keselamatan yang seperti inilah yang harus kita yakini, karena ini adalah konkret dan secara kasat mata. Tetapi kalau hanya janji-janji doang, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasan tidak ada bedanya dengan caleg. Caleg legislatif itu datang kepada kita itu hanya mengumbar janji. Jikalau saya menang nanti, saya akan bangun jalan di sini. Jikalau saya menang nanti, saya akan berikan kamu pekerjaan. Ini Baik, hanyalah sebuah Bang janji. Meme Bos, saya ganggu sebentar, saya potong sebentar. Dikit Bagi Iwan lagi Pilah dong. yang mau pesan kaos Gurunda Juma, silakan pesan ke Bang Julius. Ini bentuk kaosnya ini, kaos Gurunda Juma. Masya Allah. Cantik niat. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, silakan. Oke. Jadi bukti konkret yang seperti inilah yang harus kita yakini. Nah, saya ingin mempertegas kepada teman-teman, memilih seorang nabi jangan sama seperti seorang caleg, yaitu calon legislatif, hanya umbar-umbar janji tetapi tidak bisa memberikan bukti secara konkret. Tetapi pilihlah seseorang yang memberikan jaminan keselamatan seperti Yesus. Dia memberikan sebuah bukti yang sangat konkret yang disaksikan oleh banyak orang. Nah, yang kedua, ketika Yesus sudah memberikan sebuah contoh yang sangat baik kepada murid-muridnya ataupun orang-orang yang menyaksikan ketika dia terangkat ke surga, apa yang dia pesan kepada murid-muridnya untuk diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa? Saya mengutip Yohanes 12 ayat 46, Yohanes 15 ayat 9 dan lain-lain. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sangat luar biasa. Jaminan ini yang ditunggu-tunggu oleh manusia, karena manusia itu memang tidak menginginkan hidup di dalam kegelapan. Makanya jaminan di sini dia memberikan sebuah kebahagiaan kepada kita bahwasan terang yang akan aku berikan kepada kalian bukan gelap. Lalu berikutnya dia memberikan sebuah jaminan kepada murid-muridnya, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sangat luar biasa. Tetapi yang paling utama di sini, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Apa kata Yesus di situ? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan tidak demikian tentu aku mengatakannya, sebab kepadamu aku jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Luar biasa. Dia memberikan sebuah bukti konkret. Dia terangkat ke surga, lalu dia menjamin bahwasan aku akan duluan ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kelak di hari penghakiman nanti aku kembali, aku akan membawa kalian di mana aku berada, di situ kalian akan berada. Inilah jaminan yang sangat luar biasa. Yesus memberikan jalan, sudah naik duluan ke atas surga. Lalu di hari penghakiman nanti, dia akan membawa kami untuk mengikuti dia ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad? Satu pun bukti konkret belum bisa dia tunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Bahkan Muhammad sendiri keberadaannya sekarang tidak diketahui di mana. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, mungkin Bang Juma mempunyai narasi-narasi yang sangat luar biasa. Saya tunggu itu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi habis ini saya pamit sementara untuk maghrib ya teman-teman. Jadi gini, tolak ukur yang saudara kita sampaikan ini, keselamatan itu tolak ukur anak kecil, seibarat anak kecil yang dikasih permen gitu ya. Bukti konkret keselamatan di Kristen apa? Yesus naik ke surga. Ya, naik ke surga karena dia utusan Tuhan, diselamatkan dari kematian. Bukan karena dia disembah maka yang menyembahnya naik ke surga. Itu enggak ada. Rasulullah Muhammad SAW memberikan kaidah keselamatan. Yang mengikuti beliau disucikan. Kemudian ketika orang-orang ini mengikuti apa yang Rasulullah bawa, begitu juga Yesus. Ketika ia datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada seorang datang kepada beliau, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya seperti itu? Hanya ada satu jalan,
yaitu lakukanlah segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ternyata ini kemudian pola yang Yesus sampaikan kepada muridnya untuk selamat. Bukan disalib, melayang ke langit, bukan. Gak ada hubungannya. Ternyata lagi-lagi Yesus mengajarkan syariat. Berarti ajaran yang Yesus ajarkan syariat kepada Bani Israel sama seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umat Islam. Untuk selamat harus bersyariat. Syariatnya ya aturan. Aturan itu harus dari Tuhan, bukan dari hantu. Menyembah Yesus itu aturan dari mana? Nah, gelap, berarti dari sesuatu yang tidak jelas ya. Beliau memberikan menerima pengajaran, saudara Meme menerima pengajaran abstrak yang tidak konkret dari Yesus. Nah, kita lihat di Matius 19, cara untuk masuk ke dalam surga adalah melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW juga sama, cara masuk ke surga melakukan perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian yang ingin dijajakan di sini bukti konkret apa itu? Yesus terangkat ke langit katanya. Maka itu menjadi tolak ukur keselamatan. Nah, kita lihat buktinya. Orang-orang Kristen ketika mati kemana? Terangkat ke langit? Tidak. Kemana dia pergi? Ya sama seperti Rasulullah. Berarti sejatinya Rasulullah itu benar, bahwa ketika manusia itu mati tidak terangkat ke langit, kecuali yang diberikan kemudian mujizat seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka lebih penting kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu mengira, jangan kamu menduga umat Islam itu ketika mati mereka mati. Sesungguhnya mereka itu hidup. Nah, ini jaminan Allah kepada umat Islam. Mereka enggak mati, mereka hidup. Orang yang gugur kemudian di dalam ajaran agama Islam itu mereka tidak mati, mereka hidup. Nah, Kristen dan Islam begitu mati sama-sama masuk ke dalam kubur. Mana jaminannya kemudian Kristen yang mati itu hidup? Mana bahwa mereka yang masuk ke dalam tanah itu hidup? Enggak ada. Nah, sedangkan di dalam Islam jelas mereka yang masuk ke alam kubur, alam barzah itu hidup. Ini perintah. Jangan kau mengira bahwa mereka mati, mereka itu hidup. Nah, bagaimana dengan Yesus yang terangkat ke langit? Nah, tidak ada satupun Kristen. Coba mana? Bermatian COVID kemarin, nggak ada yang melayang ke langit, nggak ada. Mereka malah membusuk, apalagi di tempat saya ini dikasih formalin sampai puluhan tahun membusuk, disimpan di rumah, nggak dikubur-kubur, nggak terangkat juga ke surga. Jadi tidak nyambung. Tidak nyambung itu. Kenaikan Isa atau Yesus itu karena diselamatkan oleh Tuhan dari rencana pembunuhan orang-orang Yahudi dan Romawi. Bukan karena dia disalibkan, bukan karena dia kemudian dituhankan, lantas kemudian naik ke surga, tidak. Sejatinya kalau itu yang ingin dijadikan contoh, kan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, kalau aku mati disalib, harusnya muridku yang mengikuti aku mati disalib. Di dalam Yohanes 12 nomor 14 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah mati disalib. Nah, harusnya kalau Kristen ini pengikut sejati, percaya kepada Yesus, harusnya mereka matinya disalib. Jangan mati sementara menggaplek, jangan mati sementara joget, jangan mati sementara mabok, jangan mati sementara maksiat. Yesus mati karena dibunuh di atas tiang salib. Nah, ayo, siapa yang mau mati hari ini? Minta disalib saja. Kalau Anda menjadi pengikut setia, jangan cuma di mulut, itu munafik namanya. Kalau kami pengikut Rasulullah, Rasulullah mati dikubur, kami melakukan hal yang sama. Kalau kalian pengikut Yesus, Yesus kalian imani mati dalam keadaan disalib. Disaliblah kalian, biar kusiapkan balok, kan gitu. Ya, jadi
pola yang saudara Memebo sampaikan itu tidak nyambung sama sekali dengan pola keselamatan yang Yesus sampaikan. Yesus menyampaikan keselamatan itu adalah mentaati perintah-perintah Allah. Matius 19, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihilah sesama manusia. Itu syaratnya untuk selamat. Bukan menyembah Yesus, nggak ada. Jadi kalaupun Anda menyembah Yesus, itu apa polanya? Di mana perintahnya? Jangan membunuh. Nah, perintahnya tuh jangan membunuh. Kalau mau masuk surga, jangan membunuh. Boleh enggak Yesus dibunuh? Jangan. Udah dibilang jangan dibunuh, malah dibunuh. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengimani kematian Yesus? Ya salah. Karena perintah awalnya jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, neraka. Barang siapa yang mengimani pembunuhan itu sebagai suatu kebenaran, ya neraka. Berarti dia adalah perpanjangan tangan iblis. Karena hanya iblislah yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib. Barang siapa yang beriman kepada apa yang dilakoni iblis, maka dia adalah iblis. Nah, sekarang yang melakukan penyaliban, yang mau Yesus disalib, iblis. Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, iblis merasuki imam-imam Yahudi, iblis merasuki orang Farisi. Lalu kemudian Pilatus mengatakan di dalam Matius 28 nomor 17, apa yang dikatakan? Bahwa orang-orang ini menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu iblis, berarti mereka kerasukan iblis. Berarti iblislah yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib. Barang siapa yang menerima penyaliban Yesus di atas salib itu adalah sebuah kebenaran dan keselamatan, maka dia mendapatkan hadiah dari iblis. Maka mereka adalah pengikut iblis. Saya kira begitu ya saudara saya Memebo. Saya pamit sementara 10 menit kurang lebih, karena waktu saya sudah azan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa disadari dan dicamkan baik-baik, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kores masuk. wabarakatuh. Saya masih tetap Bang Erik, stay di sini Bang Juma ya. Ya, abis ini Memebo saja dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan paparan saya. Bang Erik, noise Bang Erik, mohon maaf. Bang Erik. Ya, lanjut. Ya, saya lanjutkan tadi ya. Yang ditekankan oleh Bang Juma bahwasan Yesus itu memberikan sebuah ajaran itu berkaitan tentang syariat. Saya ingin mengatakan kepada Bang Juma bahwasan apa yang dikatakan Bang Juma itu saya aminkan dan saya imani. Jadi salah satu bukti penekanan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya itu, dia menyampaikan di dalam Yohanes 5 ayat 4, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Di sini poinnya yang saya dapatkan di sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku. Perkataan Yesus ini apa? Perkataan Yesus ini adalah sebuah perintah untuk tidak boleh menyakiti orang lain. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Banyak. Dia menyampaikan sebuah narasinya di dalam kitab Matius ayat 15 Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Poin yang kita dapat di sini bahwasan Yesus ingin menegaskan kepada kita yang menajiskan orang. Poin yang kita dapat di sini bahwasan Yesus ingin menegaskan kepada kita, babi atau apapun itu tidak akan menajiskan orang lain. Tetapi yang keluar dari dalam mulutmu itu akan menajiskan orang. Keluar dari dalam mulutmu itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari dalam mulutmu? Engkau menghakimi orang lain, menganggap orang lain rendah, mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap dirimu lebih tinggi daripada mereka, menjelek-jelekkan orang lain, seperti yang apa disampaikan oleh Yesus di dalam Matius ayat 7, bahwasan jangan engkau menghakimi orang lain. Jadi mulut yang ditekankan oleh Yesus di sini bahwasan jangan pernah engkau menghakimi orang lain seolah-olah bahwasan engkau lebih hebat daripada dia.
Nah, perintah-perintah seperti inilah yang harus kami ikuti. Apakah orang Kristen sudah mengikuti perintah ini? Wah, 100%. Orang Kristen sudah menjalani apa yang diperintahkan oleh Yesus. Orang Kristen itu berbicara tentang agama, itu sangat mengasihi sekali terhadap umat-umat lain. Sangat luar biasa. Salah satu bukti penekanan yang dilakukan oleh Yesus, dia mengatakan di dalam Matius 16 ayat 6 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Markus 11:25. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Matius 16 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka itu suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Jadi Yesus di sini sangat menegaskan kepada orang-orang bahwasan tidak boleh kamu berdoa di jalan raya, di pinggir-pinggir toko. Kalau kamu menunjukkan bahwasan kamu itu berdoa di pinggir jalan dan toko-toko, kamu tidak akan mendapatkan lagi upah. Karena upah yang kamu dapat itu adalah pujian manusia kepada kamu bahwasan ini orang adalah orang yang soleh. Tetapi Yesus melarang keras kepada kami bahwasan jangan engkau mempertontonkan imanmu kepada orang-orang, dan jangan engkau tunjukkan bahwasan ketika kau beribadah di tikungan jalan raya. Itu tidak boleh. Baik, Nah, Bang Kores, perintah-perintah monitor seperti- Bang Kores. Aduh, memang ini lagi berita Injil ini, jangan main-main. Hancur Jangan nih. kepanjangan, gantian lah. Khotbah. Namanya lu. keselamatan konkret. Ya, gas. Saya lanjutkan dikit lagi ya. Jadi keselamatan seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh anak cucu Adam, mulai dari Adam sampai Nuh hingga saat ini. Inilah tunggu, dan finalitas keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus, tidak ada di yang lain. Sudah menekankan tadi bahwasan hanya dia satu-satunya jalan untuk menuju surga. Jika memang ada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi tanah Arab, mereka mengatakan bahwasan mereka adalah jalan untuk menuju surga, saya katakan bahwasan Tuhan yang mereka beritakan itu bukan Tuhannya para nabi, tetapi mereka hanyalah serigala yang berbulu domba yang sedang menyamar, ingin menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhannya para nabi, sehingga orang-orang yang beriman yang sudah mengikuti Alkitab sebagai jalan kebenaran akan percaya kepada mereka, karena sesungguhnya mereka adalah serigala berbulu domba. Jangan main-main dengan bos akan beritakan Alkitab di sini. Mati kalian. Serigala itu ente, Me, ya. Bertanya aja, Me. Nggak usah melakukan statement seperti itu. Nggak baik ente itu. Silakan Bang Kores. Tapi Bang Juma tadi kau diam, giliran aku dikit nyenggol dikit kau marah. Udah, nggak apa-apa. Silakan Bang Kores. Menampilkan Bang data. Kores, silakan. Oke, jadi soal apa? Janganlah beribadah di pinggir jalan atau di pinggir-pinggir toko. Itulah yang dilakukan oleh Front Pembela Islam itu. Kami itu membubarkan gereja-gereja yang ada di rumah-rumah toko. Nah, contoh kayak gini nih. Warga tolak apa nih? Warga tolak kebaktian ilegal HKBP di Ruko Mari Square. Ini di Ruko ya, rumah toko. Ini dibubarkan ini. Nah, ini juga nih GBI Ruko. Nah, Geraha Niaga ini juga kita harus bubarkan ini. Gereja-gereja rumah toko ini melanggar perintah Yesus. Yesus nggak nyuruh ibadah di pinggir-pinggir toko seperti yang dibilang meme bos itu. Ini juga ya, kebaktian di gereja rumah toko PWS dipantau. Yes, kecil suaranya. Oh iya. Nah, terus ini juga. Oke. Nah, terus ini juga. Oke, mene gereja ini rumah-rumah toko ini melanggar perintah Yesus seperti yang dibilang meme bos. Makanya ini harus dibubarkan ini, yang kayak gini-gini ini jelek ini, apalah ini gereja kok di rumah toko buat dagang, masa dagang Yesus? Ini kan dagang sembako harusnya ini. Kenapa jadi beribadah? Udah tahu Yesus larang beribadah di pinggiran-pinggiran toko, malah tokonya dijadiin rumah ibadah ya. Ini jelek, Me, setuju gua.
Nggak Saya boleh 30 lu. detik aja, Aki. 30 Boleh, detik. boleh, silakan. Ya, kemarin juga teman-teman ya di Kota Medan ya, di Kota Medan di depan kantor wali kota setiap minggu itu mereka mengadakan kebaktian di depan kantor wali kota. Itu sudah kita bubarkan tuh, Masya Allah. Lanjut, Aki. Oh, siap, Silakan ya, alhamdulillah. di YouTube itu ada di YouTube. Mantap gitu ya. Jadi gue sepakat sama Bebos gitu. Orang-orang yang beribadah di rumah toko itu munafik. Ini contohnya ini. Nah, ini contohnya ya. Beribadah kok di ruko-ruko gimana sih? Oh. Lu bikin gedung gereja Atau bukan jangan-jangan bikin di rumah dalam toko. di dalam sini res, atau jangan-jangan di dalam sini juga ada nih yang ibadah. Nah, ada di situ ya. Wah, itu harus dibubarin Karena itu. izinnya susah bang, makanya dibangun di toko-toko. Kalau izinnya dikasih kami Tapi kan bangun. itu melanggar gereja. ini, Bre. Ini John, waktunya Ya, muslim. kasih izin. Waktunya muslim ini Masa loh. nggak kasih Oi, izin. ini waktunya Oh muslim ya loh. silakan. Oh ya gitu loh. Iya, kan gini loh, pemerintah kan udah sejalan sama Yesus gitu. Ngapain kita ngasih izin cara-cara beribadah yang munafik? Yang di pinggir-pinggir toko-toko dan ruko-ruko itu ngapain dikasih? Ini juga ada lagi apa nih? Ruko dijadikan tempat ibadah dan langgar perda. Ini melanggar perda dan melanggar perintah Yesus. Ini jelek ini, nggak boleh yang kayak begini ya. Yesus itu tidak ada di ruko-ruko. Yesus adanya di sorga kalau kata orang Kristen, bukan di ruko. Jadi tolong dihilang-hilangkanlah budaya-budaya beribadah di pinggir-pinggir toko inilah. Munafik. Itu aja paling. Sama ini ya, gue bahas yang sorga-sorga ya. Jadi gini kawan-kawan. Kalau misalnya Tuhan yang benar itu mengajarkan kehidupan sorga, tentunya akan banyak aktivitas yang dicintai di dalamnya gitu. Contoh, orang-orang yang mati di jalan perang membela agama Allah, maka mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari keutamaannya. Jadi Muslim yang berperang lalu wafat itu kan kita mengawini bidadari ya. Nah, berbeda dengan kawan-kawan Kristen gitu. Misalnya kalau kita lihat di Wahyu 19 nomor 7 ini seperti biasa kawan-kawan. Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Nah, di sini marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini kan buat kami kan nggak masuk di akal gitu kawan-kawan. Buat kami nggak masuk di akal gitu. Kami kan mengawini bidadari. Loh kok di kawan-kawan Kristen ketika sudah diselamatkan malah mengawini Tuhannya sendiri. Ini mau dibawa kemana agama gitu? Kenapa kawinnya itu nggak di bumi gitu? Kenapa di sorga malah mengawini Tuhan? Tuhannya ketika di bumi 33 tahun ngapain aja kerjanya? Kenapa nggak kawin di sana? Gitu loh kawan-kawan. Cobalah kalau misalnya kebenaran ini adalah hakiki, kenapa capek-capek kita hidup di dunia? Di sorga kegiatan kita cuma bernyanyi-nyanyi dan mengawini Tuhan. Nyanyi, kawinin Tuhan. Nyanyi, kawinin Tuhan. Ini apa nggak bosan? Apa nggak capek? Izin bentar res, izin bentar. Ya boleh. Izin bentar. Emang meme bos ini kalau masuk surga nonotnya masih ada nonot? Teman-teman Ya, itu enggak, sabar dulu. Kalau Kores lagi memaparkan, sabar dulu nanti giliran saya. Jadi biar dialognya itu enak didengar dari bawah. Iya, maaf ya Bang Lubi, biarin Kores dulu Bang Lubi. Ya. Sama gini ya kawan-kawan. Ini kalau kita lihat misalnya ya, masa coba bayangin, ini Tuhan dikatakan menjanjikan keselamatan. Siapa yang mau percaya kalau istrinya Tuhan sendiri aja selingkuh dari dirinya gitu? Ngapain dipercaya orang yang bisa diselingkuhi? Di mana datanya? Hosea 2 nomor 2. Di sini kita lihat di sini. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku lagi. Dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ngapain kita percaya sama Tuhan yang seperti ini, yang dimana istrinya sendiri tidak percaya dengan dia. Istrinya sendiri saja meninggalkan dia gitu. Lihat istrinya Tuhan meninggalkan Tuhannya. Ngapain kita percaya omongan orang-orang Kristen? Kalau istrinya saja meninggalkan dan dikecewakan, apalagi jemaatnya. Coba, kalau misalnya Tuhannya memang menyukai mengawini ciptaannya, kenapa dia tidak bisa membuat istrinya setia? Artinya apa? Ada kekurangan kedewasaan, kekurangan kemapanan dalam berkeluarga dari Tuhannya
dari Tuhannya dari Tuhannya itu sendiri gitu. Perhatikan di sini curhatan Tuhan yang diselingkuhi ini. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Nah, coba ayolah kawan-kawan Kristen gitu. Tuhan kalian pernah kawin, lalu kemudian istrinya Tuhan kalian selingkuh. Lalu kalian di depan mata kami mau jualan bahwa Tuhan yang pernah diselingkuhi ini adalah Tuhan yang benar. Aduh, please lah my bre. Please lah, logikanya di mana gitu? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, dan orang-orang yang mengimaninya adalah orang-orang yang setia. Ini istrinya Tuhan aja selingkuh, meme. Mau ditaruh di mana muka Tuhan kalian? Ayolah meme, Bos John, kawan-kawan Kristen yang mendengarkan gitu. Istrinya Tuhan saja meninggalkan Tuhan kalian. Kenapa kalian jemaat-jemaatnya ini malah tidak meninggalkan? Ini istrinya Tuhan ini lebih tahu suaminya daripada kalian loh. Kalian itu baru akan menjadi suaminya Tuhan ketika di sorga. Ini istrinya Tuhan dari awal, dari sejak awal dunia diciptakan. Ya, please mengerti. Jangan kalian itu menjual sesuatu yang barang dagangannya adalah barang dagangan yang tidak laku, tidak ada buktinya gitu. Pantesan sekarang Yesus gak kelihatan lagi karena Islam sudah ada. Coba kalau Islam masih ada dan Yesus ada, kita tanya-tanyain itu, siapa nama ibu kamu yang menjadi istrinya bapak kamu? Siapa namanya? Akan kita tanya-tanya itu sampai keluar kebenarannya. Karena gak mungkin dong menjanjikan keselamatan tapi ternyata mengecewakan istrinya sendiri. Gak mungkin dong, ya nggak? Coba misalnya gue adalah seorang suami gitu, lalu kemudian gue memimpin. Ternyata rumah tangga gue berantakan. Gue tidak bisa mengurus istri gue dengan benar. Artinya gue bukan pemimpin yang baik dong, ya nggak? Apalagi Tuhan gitu loh. Apalagi Tuhan dibilang Tuhan mau mengatur jemaatnya, tapi istrinya aja nggak bisa dia atur. Istrinya aja hidupnya berantakan. Coba dipikir ke sana. Ya, jadi itu aja paling. Kalau jualan keselamatan, tolong dicek rumah tangga dan dapurnya Tuhan lu dulu, meme bos. Baru lu berbicara tentang Islam. Kalau rumah tangga Tuhan lu aja berantakan seperti Hosea 2 nomor 2, jangan jualan di sini, bre. Jangan jualan di sini. Thank you. Oke, terima kasih paparan dari Kores Kristusem yang sangat luar biasa ya. Tetapi memang saya yakin teman-teman Muslim itu ketika menyimak saya berdialog dengan Bang Juma topik tentang keselamatan ini, memang saya pastikan kalian akan sakit. Sakitnya kenapa? Sakitnya itu memang jaminan keselamatan di dalam Kristen itu adalah sebuah janji yang sangat konkret. Dan konkret itu langsung dibuktikan seorang yang memberikan janji itu memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi saya pastikan bahwasan kalian akan merasakan sakit hati karena memang Nabi Muhammad itu memang tidak memberikan sebuah bukti konkret yang sangat nyata kepada manusia secara kasat mata. Itu tidak ada. Jadi kesakitan seperti ini memang wajar, harus kalian terima. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang Tuhan kami mempunyai istri. Ketika Tuhan kami itu nanti di surga akan menjadi anak domba, segala macam pernikahan di surga. Kristen itu punya akal. Kristen kalau menyembah kepada Tuhan itu mempunyai istri, maka saya yakin orang-orang yang berdomisili di Eropa dan Amerika itu adalah orang-orang yang berintelektual tinggi. Mereka lah yang mengajarkan ke kita tentang intelektual. Orang-orang ini sudah pasti akan meninggalkan Alkitab. Secara akal dan logika manusia tidak akan mungkin menerima Tuhan itu menikahi manusia. Jadi ayat-ayat yang kamu sampaikan di dalam Alkitab tadi itu berbau majas ataupun metafora ataupun kiasan. Jadi di dalam Alkitab itu kami itu ada dua, ada literal dan juga metafora. Yang kamu sampaikan tadi berkaitan tentang Tuhan punya istri itu adalah sebuah ayat metafora. Contoh seperti di dalam Al-Quran, kalian mengimani bahwasan Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kekasih itu identiknya itu dengan orang yang kita cintai, identiknya dengan pacar kita. Apakah itu ayat berbicara tentang majas ataukah literal?
Pasti kalian mengatakan bahwasan Muhammad itu disebut sebagai kekasih Allah. Itu bukan berarti Tuhan itu berpacaran dengan Muhammad. Tetapi dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai bukan berarti sebagai istri, tetapi sebagai nabinya. Nah, kata-kata majas seperti inilah kalian bangkitkan gelora kalian itu untuk menyampaikan kepada kami, tetapi pada kenyataannya orang Kristen itu 100% tidak mengakui dan tidak beriman dengan apa yang kalian sampaikan bahwa Tuhan kami itu menikah. Karena Yesus itu sudah menegaskan di dalam Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya manusia itu tidak akan menikah. Jangankan dengan Tuhan, sesama manusia nanti hidup di surga itu tidak menikah. Apakah ayat ini orang Kristen aminkan ataupun imani ataupun meyakinkan ataupun yakin? Ya, kami imani ayat ini. Kami tidak pernah menolak tentang ayat ini, bahwasan Yesus menegaskan bahwasan pada hari kebangkitan nanti tidak ada kawin mawin. Tetapi tentang ayat yang kamu sampaikan tadi, apakah itu berbau literal? Tidak. Kami menolak tentang apa yang kamu sampaikan, tetapi kami imani bahwasan ayat tadi itu adalah sebuah ayat majas ataupun metafora, sebuah kata sindiran kepada bangsa Israel. Tuhan itu sangat benci kepada bangsa Israel, jadi dia memberikan sebuah kata sindiran kepada mereka itu menggunakan kata-kata kiasan kepada mereka. Itu harus dipahami dulu. Jadi apa yang kamu sampaikan tentang surga kami, Tuhan kami kawin, itu tidak ada, kami tidak mengimani. Dan orang Kristen seluruh dunia tidak akan pernah mengakui ketika kamu menyampaikan bahwa Tuhan kami itu kawin. Tetapi ayat itu kami mengimani sebagai ayat majas ataupun metafora. Tetapi berkaitan tentang ajaranmu, Tuhanmu itu menjaminkan tentang bidadari di surga itu, apakah umat muslim di seluruh dunia ini membantah? Tidak. Kalian itu meyakini bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada kalian itu, bahwasan ketika kalian menjadi orang yang beriman akan mendapatkan 72 bidadari. Ini adalah sebuah jaminan sangat luar biasa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, itu terkonfirmasi di dalam An-Naba 33. Di surga dapat gadis-gadis yang montok. Nah, jadi Tuhanmu ini mengiming-imingi orang-orang itu bahwasan kalau kamu mengikuti perintahnya, mengikuti perintah Nabi Muhammad, maka iming-imingnya adalah kamu akan mendapatkan gadis-gadis montok. Apakah teman-teman muslim, apakah kalian menyangkal tentang ayat ini? Apakah kalian menganggap ayat ini metafora? Tidak ada. Satu pun tidak ada umat muslim di seluruh dunia mengatakan bahwasan ayat ini metafora. Tetapi kalian mengimani secara literal. Dan terbukti, kalian gembar-gemborkan ketika berdakwah bahwasan kalian akan diberi 72 bidadari. Bahkan seorang ustadz ketika dia berdakwah di dalam Trans TV, dia mengatakan bahwasan salah satu kenikmatan terbesar di surga adalah pesta seks. Ini dikatakan oleh ustadzmu di dalam Trans TV. Tunggu, sebentar, ini framing, nggak ada dikatakan pesta seks, ini framing. Tunggu, ini udah mana datanya? Saya akan buka YouTube-nya di Trans TV, bro. Jangan ganggu dulu, bro. Saya pastikan Anda ngawur, buktikan kalau ada dikatakan di situ pesta seks. Di Trans TV ada, bro. Ustadz dari Makassar, bro. Biar kamu tahu. Silakan dibantah dulu, Bang Kores. Silakan Bang Kores dibantah. Bang Kores silakan dibantah. Enggak ada dalil. Belum selesai, bro. Biar sportif kalian di sini, jangan takut dong dialog. Masa kayak gini? Giliran Kores menyerang, kalian itu senang ketawa-ketawa. Giliran saya menyerang, kalian udah biarin dulu Bang Erik, biarin. Dialog nggak adil kayak gini, malas jadinya. Biarin, lanjut dulu, silakan. Si Kores dari tadi ngomong panjang lebar, saya diam aja, nggak ada. Justru kalian motong-motong, saya bilang jangan diganggu. Nah, sekarang saya baru sedikit kepanasan kalian ini. Kores itu pakai data. Dialog apaan kayak gini? Kores, kau ajarin dulu teman-teman itu untuk sebentar. dong. Data ente mana data ente? Udahlah, kayak gini cara dialognya dipikul salib, jadinya. salib aja, Me. Di dalam hadis. Si kesempatan. Memang saya udah bilang kalian akan sakit kalau berhadapan dengan meme bos itu, kalau membahas tentang keselamatan itu sakit. Makanya kalian tidak akan sanggup untuk menghadapi satu orang. Kalian harus koyokkan baru bisa. Kalau ada data kami terima. Kores itu kalian harus bantu. Kalau kalian tidak bantu Kores, kalian tidak akan sanggup. Kores itu memberikan data tadi, memberikan data. Enak jadinya dialognya. Kayak gini sekarang data ente mana? Begini. Data udah ente Kores, kalau kamu pas sanggup lagi ganti orang ini, Kores. Bukan tidak sanggup. Data ente mana yang ya mengatakan buktinya kalian udahlah, Kores nggak sanggup lagi, udah Kores ganti aja Kores kau. Enggak, gini loh, meme nggak pakai kak, gini.
Bukti ente mengatakan kalau kesibukan di dalam surga itu adalah pesta seks. Ada nggak di dalam Al-Quran sama hadis? Datanya Kan mana? saya bilang tadi bukan di dalam Al-Quran hadis, tetapi ketika ustadz-ustadz kalian itu berdakwah. Ngapain lu dengerin? Kalau Ya, tidak saya ada nggak mau. datanya, Intinya gimana? kalau kamu ente itu? nuntutlah sama ustadzmu, bukan sama Ya, saya. jangan didengerin dulu. Nggak kecuali bisa, kalau Ustadz data lu itu ada, adalah berdakwah. baru data Jadi apa lu yang kami disampaikan akan oleh Ustadz sanggah. benar. Seperti itu. Kami Kalian akan ini curang sanggah. dari tadi, dialognya nggak enak kali, nggak sportif dialognya, malas jadinya. Bukan, mestinya begini loh, Be. Coba kalau Bang Jumat dialog, kalian diam. Nah kalau orang Be, lain dialog, Be. kalian ganggu. Ketika ente mengatakan surganya umat muslim itu salah, ente jelaskan surga ente itu seperti apa sesuai dengan data seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. Ceritakan kepada kami seperti apa. Ada tukang minyak di sana, ceritakan kepada kami supaya kami tertarik. Coba ceritakan surga ente itu seperti apa. Baik, kita kembali ke diskusi, kita kembali ke awal, kita kembali ke diskusi. Malu banyak ditonton orang ya. Silakan dilanjut atau mau dibantah langsung sama Kores? Ya saya lanjut dulu dong, belum selesai masa kayak gitu kalian Silakan. dialognya. Enggak, ente Kalau bisa ceritakan pakai mengenai data surga ya. ente, mengenai surga ente. Sebentar. Perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar seperti apa? Ceritain aja. Iya Nanti kami sanggah. itu Kores kan nggak Terus tukang bertanya. minyak. Jadi Kores kan nggak ada nanya. Itu kalau Kores tanya saya jawab. Kan Kores nggak ada nanya. Lah sekarang gue yang nanya, 5 gadis bodoh, Ya 5 gadis enggak pintar lah. itu apa? Dewa Apa? kau ini Dewa, jangan dulu Dewa. Nah, Slow. begini loh, begini, Jangan kepanasan gitu Dewa. Gue nggak panas. Cuma gue di sini pengen tahu surganya ente itu seperti apa. Seperti apa surganya ente? Iya tahu aku Dewa, tapi Perang sabarlah naga. Dewa. Lu ceritain perang naga di surga. Ya kan? Mulai kan. Terus Neo ini datanya ada nggak Itulah perang aku naga? bilang. Perang naga Itu. datanya ada atau tidak? Itu tugasnya Kores itu. Bukan. Kami pengen tahu surga ente seperti apa. Surga ente. Iya, maksudnya itu ceritakan tugasnya mengenai perang naga. Kores. Satu. Tugasnya Kores untuk menanyakan itu, Dewa. Baik, Bang Kores. Tolong Bang Kores tanyakan kepada dia mengenai soal apa? Perang naga, 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar, ada penjual minyak. Udah gantian. Ceritakan itu. Ya, Santai, baik. John. Kenapa Oke. lu, John? Mau Silakan mau Bang Kores. diskusi? Silakan Bang Kores dilanjut. Mau. Kasih Bang Mep dulu lah. Mau. Jadi mau siapa diskusi sekarang sama gua, waktunya John. siapa sekarang? Ya, Bang Aku Kores udah silakan selesai Bang Kores. dipotong-potong. Pakai ini ya, bawa datanya Bang Kores. Oh iya. Ya apa ya? Yang pertama yang aku mau tanggapi itu tadi meme istri Tuhan itu nggak dibahas ya. Malu. Terus meme bos bilang kalau misalnya Tuhan itu beristri, mereka pasti meninggalkan Kristen lah. Itu kan ini ada datanya nih. Fastest declining religion. Nah ini. Nah nih datanya. Ini dari pewresearch.org. Itu di sini dikatakan nanti Kristen adalah agama tercepat yang mengalami penurunan. Ah gitu dia bilang. Tunggu ya, tapi ini kok belum kebuka ya. Kita buka dulu. Kita buka. Nah, di sini aja lah. Di Amerika Serikat, tunggu. Nah, di Amerika Serikat menurunnya kekristenan berlangsung secara balapan. Ah, dibilang gitu. Kenapa, Me? Ya karena mereka udah mulai tahu kalau mereka akan mengawini Tuhan nanti di sorga gitu. Mereka nggak mau. Orang-orang yang mempunyai logika waras itu mereka nggak akan mau mengawini Tuhan. Nih contohnya bapak gereja yang mengajarkan bahwa nanti akan mengawini Tuhan atau mengawini siapa namanya? Mengawini istrinya nanti di sana. Di sini dibilang, but if in that age they will neither marry nor be given in marriage, but will be equal to angel, is not the fact that there will be no restitution of the conjugal relation a reason why we shall not be bound to our departed consort? Apakah dengan pernyataan mereka tidak akan dikawinkan di sorga dan akan setara dengan Tuhan, ini menjadi fakta bahwa kita tidak akan mendapatkan hubungan pernikahan lagi di surga? Dibilang gitu kan? Tidak, katanya. But the more shall we be bound because we are destined to a better state. Tidak. Malah ini menguatkan bahwa kita akan terikat dengan pasangan kita
karena kita ditakdirkan untuk hidup bersama di kehidupan yang lebih baik. Jedar. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Tertulian. Tertulian aja ngomong kok bahwa nanti kita akan kawin lagi dengan istri kita gitu dibilang. Terus nanti di sini dibilang juga nih. Ini di sini dibilang juga begini. Tidak ada Kristen yang percaya bahwa kita akan mengawini Tuhan kita. Kata siapa? Ini di grup Bible Study, bisa lihat di sini ya. Grup BibleStudy.com. Di sini dikatakan apa? Kita yang dikenal sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami kita, Tuhan Yesus. Jedar. Yesus menjadi suaminya Meme Bos nanti di sorga gitu. Masa yang kayak gini mau ditutup-tutupin meh? Ini zaman digital loh. Jangan malu lah. Terus apa lagi? Oh iya, itu katanya majas ya gitu ya. Majas itu majas gitu. Gini loh kawanku, kalau kalian punya otak dan berpikir ya, kalau kalian punya otak dan berpikir, dari sekian banyak majas, kenapa istri dan kawin yang dipakai? Coba dijawab. Dari sekian banyak majas, kenapa Tuhan kalian mikirnya malah ke istri dan kawin? Ayo dijawab. Tuhan kalian itu ya, mau perjanjian lama perjanjian baru, mikirnya tuh kalau nggak kawin zina, itu aja pikirannya. Tuhan loh ini, pikirannya ke sana terus. Ayo jujur. Yeskiel, Hosea, Kidung Agung, Wahyu, itu kawin zina aja itu. Kawin zina pencabulan. Itu Tuhan kalian tuh mikirnya ke sana terus tuh. Ya. Itu harusnya dibahas itu. Berikutnya soal Nabi Muhammad juga kekasih Allah kok, itu artinya pacar. Kekasih itu jauh lebih mulia, karena kalau kekasih maka dikasihi. Tapi kalau kawin maka dikawini. Dar, selamat datang di kebenaran. Tuh nih, kekasih Allah artinya apa? Dikasihi Allah. Perkawinan anak domba artinya apa? Dikawini anak domba atau mengawini anak domba. Makanya surga kalian itu, ini yang kita nggak masuk ke logika Islam ya. Masa di surga kerjaannya nyanyi kawin, nyanyi ngawinin Tuhan, nyanyi ngawinin Tuhan. Ini kan nggak masuk ke logika. Itulah kenapa nanti di sini dikatakan kekristenan adalah agama yang paling cepat penurunannya gitu. Nah ini datanya. Ini datanya lah, lihat aja di sini nih, Pew Research Center ya. Nah ini, The Future of World Religions Population Growth Projection 2010 to 2050 gitu. Ini data gitu. Terus oh iya, tadi dia bahas lagi yang soal ini ya ini terakhir dari gua nanti lu jawab pertanyaannya Bang Dew. Lu kan ngomong tuh tidak ada kawin mawin, itu kan manusianya tapi kalau manusia mengawini Tuhan itu ada Wahyu 19 nomor 7, manusia mengawini anak domba. Anak domba siapa? Yohanes 1:29. Inilah dia Yesus, anak domba Allah. Jadi kan makanya coba kita lihat ya jenazah orang Kristen. Jenazah orang Kristen. Kita buka sini ya. Misalnya kita image kita buka. Nah, kita lihat di misalnya di mana ya? Di yang mana yang jelas ya? Ini misalnya. Misalnya. Tuh. Pakai ini pakai jas pakai jas, apa enggak pakai gaun? Kenapa Ini kan kita kan jadi tahu gitu. Oh, kenapa pakai jas pakai gaun? Karena mereka akan kawin dengan Tuhannya nanti di sorganya gitu. Jadi pakai jas pakai gaun. Kalau pakai kafan di perkawinan kan nggak cocok. Tapi kalau pakai jas pakai gaun kan cocok. Jadi itu kalau lu mengawini manusia nggak bisa, tapi lu mengawini Tuhan itu bisa terjadi. Sehingga kita toleransi di sini. Lu nggak suka mengawini bidadari, oke. Kami juga sebagai Muslim kami jijik mengawini Tuhan gitu. Apalagi mengawini Tuhan yang namanya Yesus. Walah,
Masa gua pria mengawini Yesus di sorga? Itu kami nggak bisa itu, Bre. Sehingga kalau yang kayak gitunya aja nggak masuk di logika, apalagi kita mau masuk sorga gitu kan? Itu. Jadi silahkan dijawab, Meme. Pertanyaannya Bang Dewa soal itu ada 5 perawan pintar dan bodoh dan apa tukang minyak di sorga. Ya, Matius 25 nomor 1 sampai 13. Ceritakan saja mengenai 3 ente. Mudah-mudahan kamu tertarik. Oke, Matius 21 ayat 21 sampai 25 nanti saya akan paparkan, tapi saya ingin menyampaikan kepada Kores bahwasan yang kamu paparkan tadi itu sudah saya katakan bahwasan itu ayat bukan literal yang dipahami oleh orang Kristen. Meme bos, lu nggak nyimak kayaknya. Tadi gua bawa data, orang Kristen yang mengakui. Itu lu bahas. Sabar dulu, giliran saya dulu. Datanya sabar. gua dibahas datanya. Ya sabar gantian sabar. Sabar. Jadi Kores, saya sudah sampaikan dari tadi bahwasan kata perkawinan ataupun menikah di situ itu bukan berarti kami memahami secara literal. Tetapi apa yang kamu sampaikan tadi itu adalah alegoris ataupun majas. Nah, sekarang kita uji umat Kristen yang ada di muka bumi ini, apakah kami meyakini ayat itu secara literal ataukah majas? Saya pastikan 100% orang Kristen akan mengatakan itu majas. Jadi yang tidak sesuai dengan iman kami itu jangan dipaksakan. Sesuatu yang terkonfirmasi di dalam kitab kami bukan berarti penafsiran kita itu harus sama, bukan berarti pemahaman kita itu harus sama. Yang kamu tuntut itu boleh saja, tetapi harus sesuai dengan apa yang kami imani. Kalau kami tidak mengimani, gua potong sebentar nih ya. Aku paling malas kalau seperti itu. Udahlah, kalian aja lah, malas aku. Begini, ganggu aja kerjanya, malas. Tadi kan Bang Kores, tadi kan bentar. Nggak enak dialognya, nggak enak. Begini, gua tengahin. Tadi kan Bang Kores membawakan data, ente mengatakan pertumbuhan Kristen itu kan makin meningkat. Dan ternyata setelah Bang Kores memberikan data, pertumbuhan kekristenan itu makin menurun. Sekarang tolong minta datanya di mana ente kok kabur sih? Kok kabur? Ya, dia merajuk, Bang. Biasa Nggak kalau begini, seperti... Bang Erik ya, Iwan Pilah begini. Tadi kan Peme mengatakan statement kalau pertumbuhan Kristen itu meningkat. Bang Kores sudah membuktikan berdasarkan data, ternyata pertumbuhan Kristen itu makin menurun. Nah, mestinya data lawan data, ada nggak dia? Itu dulu yang harus dikonter. Yang dikonter. Dari tadi sebenarnya Dewa gatel pengen ngomong ya, gatel. Tapi ditahan ini sama Dewa. Iya, ditahan. Tapi tadi, terus tadi dia mengatakan Kristen itu menggunakan akal dalam beragama, menggunakan akal. Apa buktinya? Akal itulah yang bisa mengantarkan kita ke pintu keselamatan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti segala perintahnya. Jelas tadi dia membawakan data di Matius 6, itu tertampar sendiri dengan data itu yang dibawa. Yesus melarang janganlah beribadah di tempat dalam tempat peribadatan seperti gereja sekarang ini. Lalu jangan berada di tepi-tepi jalan atau tikungan jalan. Jangan seperti itu. Ternyata hampir keseluruhan orang Kristen itu beribadah di dalam gereja, sampai juga di pinggir-pinggir jalan juga ada. Ya, tertampar sendiri. Nah, perintahnya apa selanjutnya? Tutuplah pintu masuk ke dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat, lalu kau berdoalah kepada Tuhan yang tidak diketahui tempatnya berada di mana. Tuhannya itu tersembunyi. Berarti bukan Yesus kan? Bukan kepada Yesus. Kepada siapa? Kepada Allah yang dikatakan tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Ini meme ini, aduh, nggak pakai kata pakai. Baik, ini ada yang baru, kita sapa dulu. Ada Dika. Selamat sore. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dari kekristenan, Bang? Iya. Bang Erik, noise Erik. Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang? Halo. Wabarakatuh. Iya, halo, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Cek. Tidak ada, Bang. Saya siap untuk ikut berdebat.
Oh gitu. Baik, di sini banyak Muslim. Di sini kita nunggu yang Kristen dulu ya Bang ya, biar diskusinya mengalir dulu ya. Ini ada Bang Surya. Oh. Selamat malam. Siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, itu cuma nanya sedikit bang. Itu maaf ya melenceng sedikit. Itu yang pendaftaran itu udah daftar, tapi konfirmasinya seperti apa itu bang? Oh gitu. Itu hubungi Bang Arasid atau Bang Ardiansah nanti ya Bang ya. Oke? Oh di DM ya. Oke. Ya. Siap, Bang. Oke. Makasih ya Bang ya. Di email, nanti di email ininya apa namanya ada iya. konfirmasinya. Maksudnya Jadi standby aja di email. Ya. Oke siap bang. Siap. Baik. Aku lanjut yang tadi ya. Aku lanjut yang tadi ya. Jadi Ikhwan, argumen Kores itu memang keras dan mematikan. Mereka mau bahas-bahas 72 bidadari, surga lendir, apalah pesta seks di sorga, dijebret pakai argumen mengawini Tuhan di Wahyu 19 nomor 7, emosi. Mereka sampai lupa untuk menghujat Islam lagi gitu. Memebos tuh kayak tadi tuh, lupa dia mau menghujat Islam. Jadi capek-capek dia, itu majas, jangan bahas itu lagi, itu majas gitu. Ampun-ampunan, nggak mau dia membahas lebih jauh tentang mengawini Tuhan. Nah, kalau Islam sih kita nggak peduli ya, mau lu bilang majas, itu tafsirannya bukan gitu, pemahaman kami bukan begitu, bodoh amat. Tertulisnya begitu ya begitu sudah, ya. Tertulisnya begitu ya begitu sudah. Mau kabur kemana lu, ha? Mau kabur kemana? Gua kejar terus. Karena apa? Karena banyak banget di dalam kitabnya mereka itu ya, seperti yang aku bilang tadi, Tuhannya itu tiap ngomong kalau enggak kawin, zina, pencabulan, sundal. Itu aja terus. Kawin, zina, pencabulan, sundal. Kawin, zina, pencabulan, sundal. Kawin, zina, pencabulan, sundal. Sampai tadi Hosea 2 nomor 2 keluar tuh. Langsung. Istri Tuhan kabur. Istri Tuhan menyelingkuhi Tuhan. Bayangin, Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa diselingkuhi istrinya. Rumah tangganya nggak beres. Tuhan yang rumah tangganya nggak beres begini, masa Tuhan? Bukan dong. Pertama ya, Tuhan itu tidak mungkin berumah tangga. Yang kedua, udah mah ini berumah tangga, berantakan lagi rumah tangganya. Masih bagusan keluarga cemara. Mau lu bawa kemana keimanan lu? Mau lu bawa kemana gitu? Jangan berhenti di jualan keselamatan toh. Setelah keselamatan kasih tahu dong orang-orang, kabarin gitu. Oh iya, keselamatan di kami itu setelah selamat kami akan bernyanyi dan mengawini Tuhan kami. Setelah bernyanyi kami mengawini Tuhan kami. Bernyanyi mengawini Tuhan kami, itu kasih tahu gitu. Supaya orang-orang sadar gitu. Oh, mengawini Tuhan. Yang memang pikirannya maniak berangkat, yang pikirannya waras ya masuk Islam, gitu. Ya silakan Ikhwan ditambahkan. Ular tangga dan Estra Soru baru ini ya, baru buat video juga untuk menjawab masalah Yesus ya yang melakukan pernikahan anak domba. Kupikir ada jawaban spektakuler, rupanya cuma dan teman-teman lainnya ya. Oh itu udah nyampe ke dia ya, udah nyampe ke dia argumen ini ya. Iya, nggak mungkin dia jadi domba dibilang kan. Aduh, aku bilang kalau anak Allah itu asli, kalau anak domba itu rupanya perumpamaan. Awak juga. Ini ada B2 sama Ami. Selamat malam. Ya bagi teman-teman yang mau kaos Bang Juma, silakan di Japri. Ini lagi dikerjain. Malam Ami. Ami dari Kristen apa Muslim? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Iya, saya nih dari Malaysia. Saya Muslim. Dari mana? Muslim dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Ya, ya. Jul, Bang Handi sembuh ya, Ge? Gimana sih lau? Ini Bang Handi di tempat Bang Am. Jadi aku ngerjainnya di rumah Bang Am. Ya, oh gitu. Oke. Nggak sanggup bayar listrik. Biar hemat listrik. Bisa saya cakap sekejap? Boleh, silakan. Iya, sekejap gegap gempita, silakan.
Di sini saya ini cuma orang yang tidak cukup ilmu, tapi saya masuk ke dalam ini room karena saya tahu yang di dalam sini semuanya cukup ilmu. Jadi saya ingin kamu untuk memberi cucian otak kepada mereka yang beragama Kristen mengenai soal 72 bidadari dan seks, di mana orang memikirkan Islam itu cuma memikirkan tentang surga seks, di mana 72 bidadari ialah orang sudah mendengar 72 bidadari, berarti orang kira kita yang berumat Islam ini cuma memikirkan seks, di mana juga Nabi Muhammad orang kira yang mengawini Aisyah, dia orang menganggap yang kita ini agama yang seks saja. Jadi saya mau kamu bagi penjelasan tentang itu kepada mereka. Baik. Oke, makasih banyak Mbak Ami. Ya saya out ya, saya mendengar kamu saja. Baik. Silakan Bang Kores untuk dijawab, tapi sebelumnya Bang Kores itu noise banget ya, Bang Kores. Siapa aku yang noise ini? Iya. Oh, tunggu bentar. Sekarang gimana? Masih dikit. Boleh pesan baju satu. Sebentar, lanjut. Ya, dilanjut dulu Bang Kores, nanti ke promosi baju. Silakan Bang Kores. Iya, ini soal apa ya, menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Biasa aja, Bang. Apa? Biasa bahasanya. Oh, menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur 6 tahun itu adalah hal biasa gitu. Itu adalah hal biasa karena apa? Karena memang anak-anak umur segitu zaman dulu memang sudah pubersitas gitu. Memang terbiasa. Jadi akad dulu, lalu kemudian hidup akad dulu, lalu kemudian hidup serumahnya ketika sudah balik. Itu biasa itu. Contoh kayak misalnya kerajaan-kerajaan orang-orang Inggris gitu, mereka nikahkan anak-anaknya itu di umur 3 sampai 6 tahun dinikahkan, tapi nanti dikumpulkannya tuh nanti setelah mereka dewasa. Itu biasa terjadi gitu. Yang heran itu kayak gini loh, misalnya contoh kita ambil ya, Ishak ngawinin Ribkahnya umur 3 tahun, diperot-perot di umur 3 tahun juga. Itu harusnya yang aneh gitu. Terus kalau kita lihat kisah-kisah dalam bapak-bapak gereja gitu, siapa namanya, Yosef umur 90 tahun lalu dikawinkan sama Maria yang umur 12 tahun. Lu bayangin kayak gimana bentuknya itu punyanya cowok umur 90 tahun. Umur 90 tahun tuh kayak gimana bentuknya, coba mikir ke sana nggak sih? Hah? Coba lu bayangin juga. Iya, itu dicubit gak balik lagi kulitnya itu. Terus siapa lagi? Bathsheba, David ya, Raja David ngambil istri orang. Istri orangnya ini ternyata umurnya baru berapa, nggak tahu gue, umur 6 tahun kayaknya ya. Karena posisinya dikatakan dalam literasi Yahudi, Bathsheba melahirkan Salomo di umur 6 tahun. Bayangin itu otak di mana? Kenapa Yesus lu yang lu sembah ini, nenek moyangnya sampai ibu bapaknya sendiri umurnya itu kok di bawah umur semua cewek-ceweknya? Kok bisa begitu? Coba lu pikir ke sana otaknya gitu ya. Itu ya. Ya, Bang Kores, saya izin curhat dulu ya. Saya kasih Bu Rahma sama Bang Kores moderator buat naikin notennya. Jangan aku, Bunda Rahma aja. Nah itu yang Bunda Rahma bisa ya. Terus yang kedua apa tadi? Seks mikirin seks mulu gitu. Lah kalau misalnya Nabi Muhammad mikirin seks mulu, kenapa ada perintah-perintah haram dan halal? Yesus lu yang nggak punya istri satupun, nggak ada sama sekali perintah mengenai mana yang haram, mana yang halal. Kalau misalnya mikirin seks doang, kenapa ada hukum-hukum perintah mengenai harta warisan? Yesus lu 33 tahun di dunia nggak kawin sama sekali, ada nggak perintah mengenai harta warisan? Ada nggak? Nggak ada. Yang diem
bre, diem. Karena sejatinya seorang pemimpin yang baik di masyarakat adalah pemimpin yang berhasil di dalam keluarganya. Nah, Yesus lu jangan lu bilang pemimpin, ngurusin keluarga aja dia nggak bisa dan nggak mampu. Bahkan mencari wanita satu pun dia tidak terbukti pernah ada. Kan gitu ya. Ini selamat datang di kebenaran. Nah, balik lagi ke 72 bidadari yang terakhir. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kalau kalian muslimin matinya karena uzur, sakit, demam, penyakit jantung atau apapun itu di rumah sakit di rumah, kalian nggak dapat itu 72 bidadari. Maaf 1000 maaf. Maka carilah jalan-jalan jihad yang ada sehingga kalian bisa mendapatkan keutamaan itu jika Allah menghendaki. Amin amin Allahumma amin. Itu 72 bidadari indahnya. Tapi kalau Karisten enggak. Karisten selama percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lu mau mati tenggelam, mati dipukuli, mati karena di atas perut, mati sedang beribadah di gereja, menurut lu semuanya akan berkumpul dan mendapatkan giliran mengawini Yesusnya sendiri sebagaimana yang dijanjikan di Wahyu 19 nomor 7 dan 9. Jadi untuk orang-orang yang berpikir silakan dipilih mana yang kalian mau, agama yang menjanjikan mengawinkan kalian dengan 72 bidadari atau